Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, yang mana kita akan mempelajari tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia, serta kita juga akan belajar tentang karya tari daerah menggunakan berbagai macam properti. Kakek Husin adalah salah satu pengidap asma. Jika udara sedang dingin, beliau akan kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat ke dalam tenggorokannya agar dapat kembali bernafas dengan lega. Organ pernafasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Berikut ada beberapa penyakit pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ialah asma, flu, bronkitis, tonsilitis, pneumonia. Nah, sebenarnya selain penyakit-penyakit yang sudah Ibu sebutkan barusan, masih terdapat banyak lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan pada manusia. Kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang sudah Ibu sebutkan barusan. Pertama ialah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, atau kelelahan. Gejalanya ialah dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat, dan nafas berbunyi. Pengobatan untuk penderita penyakit asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Apa sih inhaler itu? Inhaler adalah alat untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Nah, sekarang perhatikan gambar di sini. Ini adalah contoh saluran pernafasan yang normal dan contoh saluran pernafasan yang sedang mengalami asma. Manusia yang mengalami penyakit asma pada saluran pernafasannya akan mengalami penyumbatan seperti yang tertera pada gambar. Makanya penderita asma nafasnya akan terasa sesak jika sedang kambuh. Flu adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan orang penderita flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makanan bergizi. Berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambar bronkus yang normal, sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah bronkus yang terkena bronkitis. Dapat terlihat di sini, pada saluran pernafasan yang terkena bronkitis, saluran pernafasannya terlihat lebih sempit yang menyebabkan sesak nafas dan ada seperti lendirnya di sini.
Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala tonsilitis adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit pada penderitanya. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Untuk pengobatan penderita tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Sekarang perhatikan gambar di sini. Gambar di sebelah kiri merupakan contoh gambar tonsil yang normal, sedangkan gambar yang di sebelah kanan merupakan contoh gambar tonsil yang sedang mengalami peradangan. Berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejala pneumonia adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Untuk pengobatan penderita pneumonia dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Sekarang perhatikan gambar di sini. Di sini ada dua gambar. Dari kedua gambar tersebut ialah menjelaskan tentang alveolus yang normal dan alveolus yang terkena pneumonia. Jika alveolus yang normal hanya berisi udara saja, seperti yang sudah tertera pada gambar bagian atas. Sedangkan alveolus yang terkena pneumonia ada cairan di dalam alveolusnya, seperti yang sudah tertera pada gambar bagian bawah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan beberapa gambar tarian khas Indonesia. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Properti itu apa sih? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tarian. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Nah, kira-kira fungsi properti tari itu buat apa sih? Fungsi properti tari antara lain ialah supaya penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami oleh penonton. Selanjutnya, fungsi dari properti tari ialah sebagai pelengkap busana tari. Selain itu juga sebagai menambah keindahan dalam tarian. Selain itu juga supaya menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan oleh si penari. Jenis properti pada tarian dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama jenis senjata dan yang kedua ialah jenis lainnya. Contoh dari jenis senjata seperti pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Sedangkan contoh properti tari jenis lainnya ialah seperti topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk contoh jenis senjata, di sini senjata yang digunakan sebagai properti tari itu bukan senjata sungguhan, tetapi merupakan senjata rekayasa. Jadi bukan senjata sungguhan yang hanya digunakan untuk memperindah tarian-tarian tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar tarian. Yang pertama ialah tari topeng, yang mana properti yang digunakan adalah topeng dan selendang. Sedangkan gambar yang kedua adalah tari gambyong, yang mana untuk memperindah tariannya properti yang digunakan untuk tarian gambyong ialah selendang. Selanjutnya ialah tari piring. Properti yang digunakan dalam tarian tersebut propertinya menggunakan piring, seperti yang sudah tertera pada gambar. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.